Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pelan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas limpahan rahmat dan nikmatnya ya pendengar kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya nikmat sempat begitu ya, hingga kita di kesempatan hari ini di hari Senin 9 Syaban 1445 Hijriah atau di 19 Februari 2024 kita bisa kembali bersua tentunya untuk belajar ya. Nah, di Presisi pendengar prestasi dan edukasi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Imade Sunarsa dari KPI Pusat. Nah, untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar baik, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya kesempatan begitu untuk selalu istiqomah dalam kebaikan dan tentunya belajar ya. Dan di kesempatan kali ini pendengar kita akan ngobrol ya terkait dengan wujudkan iklim radio kreatif dan inovatif di era kekinian, yang bersama dengan ahlinya ya, bersama dengan Bapak Imade Sunarsa selaku Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat pagi Mbak Fiana ya. Iya, selamat pagi. Bapak bagaimana kabarnya? Selalu baik. Selalu Insya Allah baik. selalu baik. Selamat pagi dan juga kabar gembira dan kabar sehat buat pemirsa Persada dan yang lain ya. Jadi tak lihat Mbak Fiana ini segar sekali. Kredo siarannya bagus sekali, memberikan kebenaran, menebarkan kasih sayang. Acaranya juga bagus, prestasi dan edukasi ya, presisi. Jadi saya senang bisa hadir di sini bersama Mbak Fiana. Mudah-mudahan lancar dan saya bisa memberikan yang terbaik. Ya. Amin. Baik, terima kasih juga ya tentunya Bapak Imade Sunarsa. Saatnya ini kesempatan yang luar biasa sekali ya, tentunya Bapak bisa hadir walaupun ini kita via online begitu ya, via Zoom ya Bapak ya, tapi semoga ilmu-ilmu kemudian ini nanti bisa disampaikan kepada pendengar semuanya begitu. Baik, dan di era digitalisasi media ya sekarang ya Bapak, nah ini kan radio ini tentunya juga mengalami tantangan tersendiri. Nah, di kesempatan kali ini Bapak silakan ini disampaikan ya bagaimana ini tantangan untuk radio sendiri Bapak di era digitalisasi media ini. Ya, baik Mbak Fiana. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu nih sama Mbak Fiana dan pendengar dimanapun berada nih, kenapa kok Pak Made yang dikirim nih gitu kan untuk didisposisi. Mbak Fiana dan pendengar yang lain, saya mau sampaikan bahwa kebetulan saya ini udah disebut sebagai Bapak Radio di KPI Mbak Fiana. Karena jadi saya punya program yang saya bawa itu untuk kami laksanakan di seluruh Indonesia, namanya Radio Akademi Mbak Fiana. Jadi kita tidak hanya untuk bagaimana mengawasi radio, kemudian kita juga akan melihat bagaimana ketaatan radio, tetapi melalui program Radio Akademi Mbak Fiana, kami akan membangun bisnisnya radio. Kemudian bagaimana kita menentukan segmentingnya radio, biar ke depan itu radio itu bisa kembali bangkit dan kemudian bisnisnya kuat, lembaganya kuat, tidak hanya sekedar taat kepada aturan KPI. Nah ini mungkin kalau di kesempatan lain akan saya sampaikan, karena di tahun 2023 itu kurikulum Radio Akademi sudah kami sampaikan. Nanti Pak Persada nih pasti akan ikut nanti. Jadi walaupun Persada sudah bagus radionya ya, tetapi kami harap
teman-teman di Persada akan ikut giliran nanti di daerah mana gitu. Kami akan laksanakan di seluruh Indonesia, Mbak Piana, yaitu program Radio Academy. Jadi kita akan membina penyiarnya, bagaimana membuat program yang bagus di era kekinian, kemudian bagaimana membangun networking, bagaimana marketing radio sehingga bisnisnya bagus, manajemennya bagus. Nah itu dulu ya, yang pertama. Kenapa kemudian mungkin saya dihadirkan di sini karena mungkin saya peduli banget sama radio, Mbak Piana gitu. Yeah. Nah, jadi terus selanjutnya yang menjawab pertanyaan Mbak Piana, nah saya sudah duluan nih ngomongin solusinya tadi gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa disrupsi media baru itu yang berbasis internet juga tinggi, Mbak Piana, ya. Jadi ini juga tidak hanya sekedar kreativitas solusinya, tidak hanya program KPI dengan membuat Radio Akademi solusinya, tetapi regulasi juga penting, Mbak Piana. Karena begini, di radio-radio, di televisi yang merupakan lembaga penyiaran konvensional itu kan diawasi ketat tuh sama KPI, ya kan? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di sisi lain, media baru itu hampir juga menyiapkan dan menyediakan konten yang hampir sama dengan radio. Ada lagu, ada hiburan, ada juga berita, informasi, ada pendidikannya juga, ada juga hiburannya. Nah, tetapi di media baru ini ternyata memang tidak terawasi dengan baik, sehingga di samping ada hiburan, informasi dan edukasi mungkin, tetapi banyak juga hiburan dan edukasi yang tidak mendidik gitu. Ini juga masalah. Dan yang paling berat adalah menjadi tantangan radio dan televisi sekarang adalah iklan-iklan tuh semuanya ke media baru ini banyak juga. Ya kan? Jadi dia mendapatkan iklan, cerukan iklan yang sama, potensi iklan yang sama juga dia dapat, tetapi dia bebas membuat konten. Sedangkan radio tidak boleh bersiaran yang aneh-aneh, TV tidak boleh melanggar. Ya, kemudian iklan ini kan selalu mencari yang ditonton lebih banyak dan didengar dan juga disaksikan banyak. Mereka kemudian bergeser. Nah, kalau terus-terusan begini, nanti radio tentu tantangannya semakin berat gitu. Di sisi lain harus membuat konten yang bagus, tapi di sisi lain iklan tuh lebih banyak ke konten yang asal lucu dan asal viral gitu. Oleh karena itu, solusi yang lain ya, di samping KPI juga membuat program untuk meningkatkan sumber daya manusia radio, juga regulasi undang-undang penyiaran, Mbak Piana. Undang-undang penyiaran ini nantinya kalau tidak salah itu akan mengawasi juga medsos, mengawasi OTT, Netflix, YouTube, apapun itu akan diawasi gitu. Nah, sementara diharapkan nanti diawasi oleh KPI gitu. Tetapi tidak pun KPI yang mengawasi, pasti ada lembaga yang akan mengawasi. Itu yang akan menjadi target dari pemerintah. Jadi kecemasan di radio, bagaimana dengan tantangan ke depan, arus teknologi yang semakin banyak, kemudian konten-konten di luar radio dan televisi juga hampir sama isinya, kemudian iklan-iklan pada ke sana. Jadi kita sudah memikirkan begitu, Mbak Fiana. Terlepas dari itu, di sisi radio sendiri jangan juga kemudian putus asa atau kemudian ikut-ikutan untuk membuat konten-konten yang asal viral gitu. Apalagi sekarang kan sudah kayak seperti ini, ada streaming kan, saya udah melihat wajah segarnya Mbak Fiana. Nanti ke depan streaming jangan juga kemudian menampilkan hal-hal yang tidak mendidik gitu. Ya, jadi walaupun dalam situasi sekarang kreativitasnya itu tetap ditingkatkan, tapi dengan tetap menjaga norma dan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi begitu Mbak Fiana. Jadi kreativitas itu tetap dibuat. Jangan khawatir. Hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik pasti saatnya nanti akan menjadi sesuatu acuan gitu. Contohnya sekarang nih, orang sudah pada semua nonton TV untuk melihat bagaimana perkembangan pemilu, bagaimana perkembangan hasil daripada pemilihan umum sekarang. Karena apa? Karena yang dia lihat di gadget itu
walaupun ada yang benar, tapi banyak kan yang salah gitu. Banyak kan yang hoax gitu. Oleh karena itu, saatnya nanti kita akan bersama-sama agar radio dan televisi menjadi media yang memang terpercaya kembali. Dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, program yang dibuat oleh KPI, kemudian konten yang kemudian semakin baik oleh lembaga penyiaran. Itu Mbak Piana. Ya baik, luar biasa sekali nih Bapak. Nah ini kan tadi yang pertama nih solusinya udah disampaikan ya, akan membuat program yang namanya radio akademik. Nah kalau untuk radio akademik ini berarti ini baru ya Bapak ya, program ini baru akan dilaksanakan. Nah ini rencananya akan dilaksanakan kapan ini? Ini pelaksananya tahun 2024. Kemarin di 2023 kita susun kurikulumnya Mbak Piana. Kalau tidak salah, program ini akan dimulai dari Riau. Di Riau, nanti kami akan kumpulkan seluruh radio di Riau selama 2 hari. Itu akan kita kasih kurikulum bagaimana sih membuat program yang baik gitu. Sebab begini Mbak Piana, saya dulu pernah menjadi ketua KPI di Bali. Itu 15 tahun kita evaluasi acaranya itu aja. Coba bayangkan, 15 tahun sampai berdiri. Dari jam 1 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 6 paginya masih itu aja. Kemudian tidak ada yang namanya membentuk segmenting pendengar gitu. Lalu kita juga melihat program-program direkturnya itu sudah out of sudah kedaluarsa sih kalau misalkan dari survei yang kami lakukan gitu. Nah, dalam radio akademi ini Mbak Piana nanti kita diajarkan kalau yang bagus-bagus ya sudahlah, tapi kan banyak juga radio yang ketertinggalan begitu ya. Ini yang kemudian kita laksanakan di tahun 2024, termasuk bagaimana membuat marketing radio, survei pendengar. Jadi kita berharap tidak hanya taat, selama ini kan KPI selalu membuat sekolah P3SPS Mbak, itu program kami juga. Jadi sekolah P3SPS bagaimana teman-teman radio dan TV itu di sisi ketaatannya terhadap aturan juga dilakukan, tapi nanti di samping mereka taat aturan juga mereka harus juga bagaimana membentuk bisnis yang kuat. Itu dan tahun 2024 ini kita sudah mulai Mbak Piana, mudah-mudahan segera nanti menyasar ke Radio Persada gitu. Jadi kalau di Riau nanti kita kumpulkan selama 2 hari, kita ajarin mereka bagaimana membangun radio yang baik, bagaimana bisnis radio yang baik. Gitu, jadi tahun 2024 Mbak Piana. Ya, baik. Dan ini kan tadi dilaksanakan 2 hari begitu. Yang pertama akan dilaksanakan di Riau. Nah, ini nanti setelah beberapa waktu akan berkala begitu nanti diadakan di Riau itu, atau hanya 2 hari itu saja kemudian nanti berpindah ke daerah lain seperti itu? Berpindah ke daerah lain. Jadi kita mau menyampaikan sekian titik, bahkan kalau sampai 2025 nanti bisa saja hampir 34 provinsi lah yang ada KPID-nya gitu. Jadi habis itu kalau nggak salah kami akan laksanakan di Jabar, kemudian pindah ke NTB gitu. Jadi kalau misalkan ada keinginan mungkin daerah lain ikut pas pelaksananya di Riau, mungkin boleh juga gitu. Karena ini kan kami akan bekerja sama dengan PRSNI Mbak. PRSNI, tapi tetap walaupun bukan menjadi anggota PRSNI tetap ikut, karena kami kerjasama juga dengan pemerintah daerah dan KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi di saat ini kita kemudian kita rekatkan dulu antar lembaga. Nah kalau misalkan antar lembaga saja belum rekat, bagaimana kita membangun radio bersama Mbak Fiana? Jadi saya berharap, saya tidak menjaminkan bahwa program ini akan menghasilkan, tetapi pengalaman saya di Bali, ini kan radio akademi kan ada 3 Mbak. Radio Akademi 1, Radio Akademi 2, dan Radio Akademi 3. Sementara kita buat Radio Akademi pertama. Itu nanti kalau sudah ini lolos semua, nanti selanjutnya radio yang sama akan mendapatkan Radio Akademi 2. Kalau sudah lolos 2 Radio Akademi ini, saya punya keyakinan baik. Itu terjadi kalau Mbak bisa melihat survei yang dilakukan oleh PRSNI tentang bagaimana penikmat radio di Indonesia, itu Bali yang terbaik gitu. Ini bukan saya ya, walaupun saya dari Bali gitu. Karena di Bali itu sudah kita laksanakan Radio Akademi sampai Radio Akademi 3 gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi ini kita coba
komunikasikan di pusat, komunikasikan dengan PRSNI, kita komunikasikan dengan para pihak. Nanti narasumbernya itu adalah dari Prambos, Mbak Viana. Dari Prambos. Dari female, kemudian akademisi dari Jawa Barat yang memang dia mengajar. Jadi bukan saya nih, yang begini-begini ini kita berikan ke ahlinya. Kemudian yang dari Bali itu dari Pinik Radio, dan rata-rata mereka ini yang menjadi narasumber, radionya itulah radio yang terbaik dan bisnisnya paling bagus. Nah, kita belajar dari yang lancar dah. Gitu. Nanti suatu saat dari Persada lah boleh menjadi narasumber gitu ya, untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi begitu Mbak Viana, jadi dari sisi kurikulum kita coba survei dulu, tim kita buat dulu. Jadi biar kurikulum ini benar-benar dibutuhkan oleh radio itu. Jadi jangan bikin kurikulum yang top down, yang dari kami gitu. Enggak, ini timnya dari tim daerah, kemudian melibatkan radio-radio terbaik, kemudian baru kita buat kurikulum. Itu. Ya, jadi disesuaikan itu, ya Bapak ya dengan kondisi radio yang ada di sana seperti itu. Iya, betul. Jadi dari 6 pengajaran itu 2 lokal genius, 4 yang dari kami. Nah, pada saat penyusunan ini kami melibatkan KPID dari 3 zona. Jadi zona timur diwakili oleh KPID NTT, kemudian tengah diwakili oleh Riau, dan barat diwakili Jawa Barat. Jadi ini pun kita buat pada saat penyusunan kurikulum juga melibatkan tim dari daerah yang menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing zona atau daerah. Kita coba yang terbaik lah, Mbak Viana. Mudah-mudahan berjalan baik, doa bersama lah. Ya, baik, berarti ini memang Radio Akademik 1 ini harapannya semuanya bisa mendapatkan dulu, baru nanti dilanjutkan Radio Akademik 2 dan Radio Akademik 3 begitu ya Bapak ya? Ya. Baik, dan Pak Made, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Oke. Dan untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa via telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000, atau silakan Anda bisa tinggalkan komentar ya ataupun pertanyaan Anda di kolom komentar live streaming YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Tetap bersama kami di Presisi, Prestasi dan Edukasi. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Di kesempatan hari ini ada Bapak Imade Sunarsa dari KPI Pusat. Masih membahas terkait dengan wujudkan iklim radio kreatif dan inovatif di era kekinian. Pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung via telepon, SMS, WhatsApp ataupun di live streaming YouTube dan juga Facebook ya, di akun 102,2 Persada FM. Ya, dan Bapak Made tadi di segmen pertama ya sudah dibahas terkait dengan solusi nih. Salah satunya adalah program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini, ada Radio Akademik 1 begitu. Dan kemudian nanti juga rencananya akan ada regulasi juga ya yang akan mengatur terkait dengan konten-konten media-media lain begitu ya. Nah, ini termasuk nanti harapannya juga Radio Persada FM ini nanti juga bisa terus berkembang dan bisa ini ya nanti segera mendapatkan Radio Akademik 1 begitu ya Bapak ya, karena ini di Radio Persada FM ini kita ada 11 radio jaringan dan salah satunya juga ada di Bali begitu. Dan saat ini kita juga sedang ini ya Bapak ya, sedang berusaha untuk terus berkembang dengan adanya radio visual begitu, dengan menggunakan live streaming YouTube dan juga Facebook, dan juga tentunya menghadirkan konten-konten yang edukatif nih Bapak nih. Tapi sayangnya mungkin konten-konten edukatif ini kurang diminati nih oleh masyarakat ya, walaupun penting tapi sepertinya kurang menarik. Nah, ini mungkin dari Bapak sendiri ini masukannya seperti apa nih? Ya, sebelum masuk ke konten baik, minim
pemirsa. Nah, itu kan beberapa kali juga saya sudah sampaikan dan itu memang selalu menjadi kendala. Tapi sebelumnya saya mau kasih, karena ini di Surakarta kan radionya, jadi Ya. ini belum lewat kan hari penyiaran radio dunia yang 13 Februari dan Ya. hari penyiaran nasional Indonesia, Siarnas ya, hari penyiaran nasional kita juga nanti di 1 April, tidak lepas dari Surakarta tuh. Karena kita mengambil tanggal 1 April jadi menjadi hari penyiaran nasional karena memang itu menjadi peringatan lahirnya radio milik pribumi yang di Surakarta itu. Nah, jadi saya bangga ini bisa hadir dan didengar di masyarakat Surakarta karena masyarakat Surakarta ini, insan penyiaran di Surakarta ini menjadi tonggak sejarah lahirnya radio dan menjadi peringatan radio, dan bagaimana peran serta radio di Surakarta ini luar biasa gitu untuk perjuangan, sampai ada radio kambing itu kok Mbak. Iya, Nah, saya betul. pernah lihat tuh radionya tuh di di gedung pers ya, di Ya. museum pers kalau nggak salah itu. Jadi masyarakat di sini nih luar biasa. Nah, jadi saya sekalian juga mengucapkan selamat dan apresiasi saya kepada insan penyiaran di Surakarta, Solo yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan ini Mbak, dengan kita mencoba untuk membuat konten yang mendidik. Nah, tetapi kok tidak banyak mendapatkan respon dari masyarakat. Itu sama halnya dengan kita selalu berbuat baik, tetapi kok responnya, feedbacknya tidak ada. Itu misalnya. Tetapi saran saya begini, bahwa radio memberikan pendidikan, memberikan konten dan siaran pendidikan itu bukan juga atas kemauan harusnya, tetapi memang karena mewujudkan perintah undang-undang, Mbak, gitu. Begini, jadi di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, nah di pasal 4 itu kan disebutkan bahwa radio sebagai perpanjangan gitu ya, untuk menjadi wadah inspirasi publik, itu memiliki fungsi memberikan pendidikan, informasi, hiburan yang sehat, menjadi perekat sosial dan juga kontrol sosial. Nah, ini memang sudah menjadi jalan radio untuk selalu taat kepada fungsinya yang diatur oleh negara. Selama negara memberikan frekuensi kepada radio dan televisi, maka ini harus ada, gitu. Oleh karena itu, di satu sisi karena memang menjalankan aturan, maka radio itu sewajarnya dan sepatutnya harus tetap memberikan konten pendidikan. Nah, kemudian sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencerdaskan masyarakat, Mbak Fiana, maka itu juga bagian dari sebuah karma baik namanya kalau di Bali. Jadi tetaplah berbuat baik, memberikan hal baik, nanti suatu ketika akan mendapatkan hal yang baik gitu. Nah, kemudian kan kita tahu nih, kok siaran baik kita tuh jarang penggemar, itu kan dilihat dari rating dong, kan? Jadi kok ratingnya untuk, halo Mbak, Ya, masih didengar? Oke. masih terhubung. Tapi wajahnya Mbak tidak kelihatan. Jadi rating yang dikeluarkan itu kadang-kadang memang agak bermasalah tuh. Bukan bermasalah, jadi rating itu hanya menyampaikan mana siaran radio yang didengarkan oleh masyarakat, mana yang paling tinggi didengarkan, gitu Mbak. Kemudian rating untuk televisi juga begitu. Jadi mana sih yang ditonton oleh televisi gitu kan? Nah, padahal yang banyak didengar, yang banyak ditonton sesuai dengan rating itu, kalau Mbak mau tahu dan masyarakat pendengar mau tahu, paling banyak juga tuh yang mendapatkan sanksi. Nih sore nih, kasus kemarin tuh kita sanksi salah satu TV, kemudian talentnya, jadi talentnya ini kan tokoh hiburan, gitu, marah-marah sama KPI kan. Nah, itu ada di acara yang paling banyak juga nontonnya gitu. Ya lumayan banyak nontonnya. Jadi gini,
memang kalau masyarakat itu Mbak, pengennya yang memang yang agak menghibur, kadang yang viral, yang santai, kadang lagu-lagunya yang disukai juga kadang-kadang ya, lagu-lagu yang nyeleneh gitu. Tapi itu kan kemudian negara kemudian menghadirkan frekuensi diberikan kepada radio justru untuk mendidik mereka. Jangan menganggap hal itu seperti wajar. Oleh karena itulah KPI kemarin memberikan sanksi. Karena tidak boleh. Oh yang begitu tuh boleh ya di TV. Itu artinya boleh dong untuk masyarakat gitu. Akhirnya diberikan sanksi. Jadi memang rata-rata masyarakat itu secara alami memang suka menonton yang ringan, yang nyeleneh, yang viral gitu. Nah, itu nggak boleh kemudian diikuti oleh radio dan televisi. Karena apa? Radio dan televisi diberikan frekuensi oleh negara agar menjalankan fungsinya sebagai media pendidik, memberikan informasi, penghibur yang sehat, bahkan menjadi kontrol sosial dan perekat sosial. Jangan kemudian di TV dan radio ini justru beritanya itu memecah belah gitu. Nah kalau di media lain kan kadang-kadang malah membuat perpecahan. Nah inilah yang kemudian ke depan harus diawasi gitu. Nah jadi jangan khawatir Mbak Viana, nanti setelah Radio Akademi yang baik kita pertahankan, hiburan yang baik kita buat, membuat program bagaimana caranya yang bagus, mudah-mudahan nanti tetap menjaga program baik, tetapi itu mungkin sedikit penggemarnya, tapi hiburannya kita buat yang bagus. Yang saya tadi lihat dan saya dengar itu iklan layanan masyarakatnya juga bagus-bagus di Persada. Nah, jangan dong radio-radio yang baik seperti ini kemudian mati suri atau ngedrop gitu kan. Jangan dong yang sudah melakukan hal-hal baik kok malah penggemarnya sedikit. Nah ini KPI dan negara harus hadir. Ini saya sampaikan di mana-mana Mbak. Saya tuh orangnya ya begini, orangnya nyablak lah orangnya gitu. Jadi kalau yang baik harus kita bela. Jangan yang baik kemudian kita buat mereka menjadi berat dalam hal melangkah gitu. Oleh karena itu salah satunya regulasinya kita harus patenkan. Kemudian program di KPI harus juga bagaimana kita tidak memunggungi radio. Karena selama ini kan KPI-nya ya nontonnya TV gitu kan. Nah sekarang itu kami di KPI Pusat mencoba untuk tidak memunggungi radio karena radio masih tetap menjadi sesuatu. Kan kalau di ulang tahun peringatan Hari Radio Sedunia yang hari ini kan temanya A Century Informing, Entertaining dan Educating kan gitu. Jadi seabad radio memberikan pendidikan, memberikan informasi dan memberikan hiburan. Jadi dengan adanya tema Hari Radio Sedunia ini sebenarnya juga harus tetap dunia itu juga ingin radio ini tetap ada gitu. Ada, ya. Karena begini, kalau UNESCO yang mengusulkan ini Hari Radio Sedunia ini, kan dia poinnya begini, hanya radio yang ketika ada masalah, hanya radio ketika dalam situasi tertentu di mana listrik mati, semuanya tidak ada, itu bisa memberikan informasi dan pesan oleh pemerintah. Itu yang menjadi titik poin di hari peringatan Radio Sedunia ini. Di samping juga bagaimana nilai sejarah yang dipertahankan. Bagaimana di tahun 90-an Mbak, mungkin belum ya, sahur sepuh itu. Kalau saya dulu waktu kecil, itu sampai naruh, kan saya ini anak petani. Jadi kalau siang-siang habis sekolah itu pokoknya tidak boleh hentikan pekerjaan ketika ada sahur sepuh itu. Si Mantili Brahma Kumbara saya masih ingat itu. Ya jadi nilai-nilai kemudian itu kan 90-80 ini kan menjadi nilai kejayaannya, dan itu harus kita akui bahwa budaya sejarah itu diangkat oleh radio gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi poin-poin yang disampaikan oleh UNESCO pada saat hari peringatan Radio Sedunia. Nah nanti 1 April 2024 kan ada Harsiarnas Mbak, hari penyiaran nasional. Itu 1 April kita selenggarakan. Itu pun kita akan buat tema di mana radio akan kita unggah dan kita gugah kembali untuk menjadi baik. Begitu Mbak Piana. Jadi kita selalu bersama-sama, jangan kemudian mengamini
siapa sih yang dengar radio, siapa sih lagi yang dengar, itu nggak boleh. Selama ada KPI, selama ada radio, selama ada frekuensi, itu harus kita lawan. Ya. Kita harus semangat gitu. Ya, baik. Dan tentunya kalau menurut Bapak sendiri ini kita masih bisa eksis ya Bapak ya untuk mendidik dan menghibur masyarakat melalui radio ini. Saya punya keyakinan iya. Sebab begini, dulu waktu sebelum Radio Akademi, kalau Mbak misalnya ke Bali gitu ya, boleh tanya gitu teman-teman. Dulu waktu kita sebelum Radio Akademi, mereka itu yang kayak live gini, ada hiburan atau apa, ada dialog gitu. Awalnya cuma hanya 2-3 yang respon, tapi setelah Radio Akademi, kemudian radio mampu meningkatkan kualitas siarannya, semakin banyak juga masyarakat nonton, responnya banyak gitu. Itu sebagai indikator. Nah, tetapi kami juga menyadari kan pesawat radio itu kan tidak pesawat radio itu tidak selamanya ada. Kan hanya ada di mobil, begitu Mbak. Oleh karena itu di Bali kemarin itu ada gerakan cinta penyiaran itu. Ini saya bawa salah satu daerah ya, karena kami pernah melaksanakannya di sana Mbak ya. Itu kita menyebarkan 1.400 pesawat radio kepada masyarakat Mbak. Kita sebarkan di pasar, kemudian kita sebarkan ke tukang cukur, ke pedagang-pedagang. Ternyata respon masyarakat itu bagus sekali untuk mendengarkan radio, asalkan dia punya pesawat radio. Kemudian ada bupati yang menyumbang radio, ada gubernur menyumbang radio. Waktu itu kami disupport oleh Ibu Gubernur yang luar biasa supportnya kepada kami di KPID Bali. Beliau menyumbang bahkan 400 radio yang disebarkan seluruh Bali itu. Nah, itu yang kemudian membuat radionya kan kita sudah perbaiki melalui Radio Akademi. Kita tambahkan kemudian pendengarnya sebesar 1.400 pendengar baru coba Pak. Nah ini kemudian kalau ada langkah-langkah seperti ini, saya kira apakah kemudian bisa mengembalikan kembali radio menjadi salah satu media yang digemari? Saya punya keyakinan iya. Asalkan semua pihak mau. Misalkan nih Persada FM kemudian membuat sebuah gerakan bersama. Oke, di Surakarta satu radio nyumbang 20 radio kayak di Bali tuh. Satu radio membuat 20, memberikan 20 pesawat radio. Kalau ada 100 kan sudah ada berapa itu? Ada 2.000 radio yang kita sebarkan ke masyarakat gitu. Jadi salah satu langkah-langkah yang kita buat memang harus kreatifnya tidak hanya di konten, tapi kreatif untuk membangun partisipasi masyarakat untuk mendengarkan radio. Jadi kalau misalkan radionya sudah dikasih, mereka sambil mensyukur gitu dengerin radio. Kan saya survei setelah itu. Mereka sambil menungguin tamunya datang di warung, dia dengerin radio. Tapi radionya harus bagus, harus SNI dan juga tidak boleh Bluetooth. Kalau pakai Bluetooth nanti Mbak Viana lihat YouTube nanti pakai speakernya radio. Ya. Makanya Bluetooth nggak boleh, USB nggak boleh. Apakah ada radio begitu? Ada ternyata. Kami bisa menyebarkan 1.400 radio dengan spesifikasi yang begitu. Nah ini langkah-langkah kalau memang teman-teman radio mau, ya kita pasti support dari KPI lah. Ya, gitu Mbak. Ya luar biasa sekali ya. Ini jadi selain kita mengajak masyarakat untuk istilahnya kembali gitu ya mendengarkan radio, tapi kita juga fasilitasi begitu untuk masyarakat ini bisa dalam kehidupan sehari-harinya ini tentunya bisa mendengarkan siaran-siaran dari radio kita. Dan kemudian ini Bapak masih terkait peringati Hari Radio Sedunia ya. Nah, ini sekarang radio di dunia ini perkembangannya seperti apa? Kemudian kreativitasnya ini seperti apa? Mungkin bisa juga nih ditiru di Indonesia seperti itu. Iya, saya melihat kalau perkembangan radio di dunia, sedunia itu sama Mbak, sama. Kecuali kalau Cina, justru Afrika Selatan, di Inggris, itu mereka masih bagus gitu ya. Tetapi kalau secara kuantiti kita tidak tahu, pasti juga sama bahwa disrupsi
ini juga membuat teknologi dan juga yang lain itu pasti akan mengurangkan. Tetapi kalau kita melihat di Indonesia, jangan melihat dunia. Perkembangan di radio di Indonesia luar biasa loh Mbak. Radio kita tuh hampir 3.000 jumlahnya di seluruh Indonesia. Ya. 3.000. Dan kemarin ketika kita membuka Kementerian Kominfo membuka peluang usaha untuk membuat radio, itu berbondong-bondong juga kepengen membuat radio gitu. Nah, akhirnya secara animo orang membuat radio itu tinggi gitu di Indonesia nih. Kemudian jumlah radio yang berizin sekarang, walaupun mungkin ada radio yang agak kembang kempis, tapi masih bersiaran gitu. Makanya yang sekarang terlihat tuh masih terdeteksi. Ya kalau misalkan di daerah coba masih bersiaran mereka, walaupun kadang-kadang dikurangkan dayanya biar listriknya tidak mahal gitu. Nah ini yang kita kemudian harus angkat bersama-sama gitu. Jadi kalau mau melihat meniru misalkan perkembangan radio, maka sebenarnya negara lain yang harusnya meniru perkembangan radio di Indonesia. Mbak, kalau misalkan di Singapura sama Malaysia ya, itu dengan digitalisasi radio yang dibuat oleh Malaysia dan Singapura, mereka itu semuanya protes kepada negaranya. Kenapa? Karena orang-orang Singapura dan Malaysia itu dengerin radionya dari Indonesia. Nah, tapi dengan sistem digitalisasi kan nggak bisa, karena analog switch off. Yeah. Kalau kita kan belum itu, radio kan belum digitalisasi, baru TV aja. Artinya, sebenarnya radio-radio di beberapa tempat di Indonesia itu masih menjadi malah menjadi ngefans-nya itu justru dari negara lain gitu. Jadi orang Singapura, orang Malaysia tuh suka dengar radio yang ada di Kalimantan sama yang di Kepulauan Riau loh Mbak gitu. Jadi saya lihat-lihat begitu, sehingga walaupun di tempat yang lain kemudian ada yang terdegradasi, tetapi kan kita untuk membuat semangat ya memang harus cari yang indahnya gitu. Maka ketika Radio Akademi, maka yang menjadi narasumber itu ya Prambors gitu ya, Female, kemudian ada Suara Surabaya, kalau di Bali ada Pinik. Jadi kita memberikan semangat itu tentang bagaimana bangkit soal penyiaran radio justru dari yang baik gitu. Itu kalau menurut saya Mbak. Jadi kiblatnya jangan keluar negeri, karena yang berkembang radionya justru di Indonesia gitu. Jadi yang jumlah penyiarannya banyak itu ya di Indonesia, 3.000 banyak gitu. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Dan nah ini yang harus kita bangkitkan yang jumlah ini gitu. Baik, dari ini Bapak waktunya kan sudah hampir habis nih. Ini adakah yang ingin ditekankan lagi, yang ingin disampaikan kepada pendengar begitu? Ya, baik, yang pertama kita di KPI bersama dengan lembaga penyiaran radio, kita akan bahu-membahu untuk bagaimana membangkitkan penyiaran dengan siaran yang berkualitas. Tidak dengan siaran yang meniru konten-konten di media lain yang asal gitu ya. Yang kemudian yang kebetulan sekarang mendengarkan, jangan kemudian selalu menjadi generasi penunduk yang setiap saat selalu menunduk, melihat informasi, melihat hiburan di HP. Menjadilah generasi yang menengadah untuk bisa melihat dan mendengar. Karena konten yang ada di radio dan TV pasti benar. Kalau salah, pasti sudah kena sanksi gitu. Jadi, mari kita sayangi radio, kita sayangi televisi, agar kemudian menjadi wahana informasi dan hiburan yang sehat, dan kemudian menjadikan masyarakat cerdas. Pemerintah juga demikian, bahwa disrupsi digital ini harus dibendung. Karena apa? Karena sudah memberikan informasi-informasi yang kadang-kadang juga lebih banyak hoax-nya gitu. Sehingga kita bersama-sama bersinergi bagaimana penyiaran di Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Salah satunya juga nanti bagaimana kita mengajak pemerintah untuk bersama-sama membuat gerakan masyarakat untuk kembali mencintai penyiaran gitu. Saya kira demikian Mbak Viana. Jadi saya sekalian juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat penyampaian, dan saya senang bisa berada di sini, bisa berbagi dengan Mbak Viana dan pendengar yang lain. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita
bicara dengan topik yang berbeda. Pokoknya semangat Mbak Fiana, semangat buat Persada FM dan juga jaringannya, tetaplah menyiarkan yang baik, tetaplah bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Saya kira demikian Mbak Fiana. Ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Imade Sunarsa ya yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa ya tentunya, kemudian pandangan-pandangan positif yang bisa kita lakukan, dan ini tidak sabar sekali tentunya ya untuk menunggu mengikuti kegiatan radio akademik. Nah, semoga nanti selepas ini bisa semakin berkembang, tentunya semakin lebih baik lagi penyiaran yang kita lakukan, dan khususnya penyiaran di Indonesia ini semuanya begitu. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bapak Imade Sunarsa. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan kegiatannya. Semoga bisa berjalan lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan... Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Bapak Imade Sunarsa dari KPI Pusat ya. Nah, dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dimanapun Anda berada. Semoga sampai sini kita bisa lebih ini ya, menyayangi dan mencintai radio kita ya. Kita dengarkan informasi-informasi yang tentunya edukatif dan menarik yang ada di radio. Baik, dan pendengar terima kasih sudah menyimak dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Saya Fiana Shfa pamit undur diri pendengar. Kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.